Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Novi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Yang terhormat Ustadz Izi selaku Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Yang terhormat Ustadz Umam selaku pemberi materi pada hari ini. Dan juga yang terhormat Ustadz Ustazah SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman Zailiyah menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Selanjutnya untuk rangkaian acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, sambutan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Selanjutnya pemberian materi dan juga tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18 Surabaya kepada Ustazah Novi, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Izi selaku Wakil Kepala Sekolah, Ustadz Sholahul Umam selaku calon guru penggerak, dan teman-teman Ustadz Ustadzah kelas 1 hingga kelas 6. Yang alhamdulillah di hari ini masih tetap semangat nggih? Semangat, tadi pagi sudah lomba nggih. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, semangat yang luar biasa untuk kegiatan berbagi praktik baik dalam rangka kegiatan ini yang harus dilakukan oleh salah satu teman kita selaku calon guru penggerak, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang sudah diterima oleh beliau nanti bisa diimbaskan kepada kita semuanya dan membawa perubahan positif di sekolah kita, baik terhadap kita sebagai ustadz-ustadzah, baik kepada manajerial, kepada anak didik dan keseluruhan warga SD Muhammadiyah 18. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport kegiatan ini. Juga terima kasih kepada Ustadz Sholahul Umam yang sejauh ini beliau sudah berjuang untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Intinya ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi ini juga untuk kepentingan sekolah kita. Karena memang diharapkan dengan adanya guru penggerak di sekolah bisa menggerakkan semua elemen-elemen yang ada di sekolah, bisa menjadi seorang penggerak. Nah kita semuanya nanti pun diharapkan ustadz-ustadzah semua ini yang masih muda-muda ya, itu bisa mengikuti untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, untuk meningkatkan kompetensi kita semuanya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, kita ikuti semua kegiatan nanti apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak, kita support dengan sebaik-baiknya karena ya itulah yang bisa kita lakukan ya. Jadi ayo saling mensupport supaya kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, murid-murid kita juga bisa jadi lebih baik lagi, dan sekolah ini juga bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Semangat untuk Ustadz Umam selaku guru penggerak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Novi atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Umam terkait berbagi praktik baik, yaitu dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Seperti yang kita ketahui, untuk penerapan budaya positif di sekolah, sekolah itu merupakan wadah ya untuk siswa dalam pembentukan karakter, di mana banyak sekali budaya-budaya positif yang mungkin terlewat belum diterapkan kepada anak-anak dan juga kepada teman-teman guru semuanya. Mungkin akan dibahas lebih lengkap oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Umam. Kepada Ustadz Umam, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, baik, semangat siang, semangat. Oke, coba saya ingin lihat semangatnya sebelum saya sampaikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Ya, coba semuanya semangat siang, semangat. Oke. Sekarang saya akan meminta ice breaking dulu ya supaya kita lebih semangat lagi dalam acara pada siang hari ini. Ya, jadi kita ice breaking dulu, kita bermain jika dan maka ya. Jadi disiapkan membuat satu kalimat ya. Untuk yang sebelah kiri saya atau ini ada batasnya ya. Nah, sebelah kiri disiapkan kalimat yang depannya jika. Ya. Yang sebelah kanan saya itu bisa disiapkan dengan kalimat maka. Ya. Sudah? Saya kasih waktu 1 menit kelebihan. Kelebihan ya, 30 detik aja ya. Sudah? Sudah siap? Iya. Kenapa? Jika apa disiapkan dulu sininya maka apa silakan dipilih sendiri ya. Oke, coba nanti saya perhatikan nanti mana yang apa namanya yang sesuai jawabannya berarti itu sudah ini sefrekuensi ya. Oke, coba dari sini dulu Ustadzah Khalifah, jika saya punya banyak uang hari ini, jawabannya Ustadzah Muslimah? Maka, oke, sinkronnya jawabannya ya luar biasa. Ya, satu lagi dari depan ini, Ustadzah Vina, silakan. Jika apa Ustadzah? Jika saya terbang, silakan Ustadz Lukman jawabnya. Maka saya akan melayang kemana-mana. Ya luar biasa ya. Jadi ice breaking ini tujuannya yaitu menyinkronkan apakah kita sudah satu visi misi di sekolah kita. Ya di sini memang permainan, tapi permainan ini sangat berarti, bermakna. Ya jadi kalau kita tidak satu visi misi, kita akan susah untuk membentuk pendidikan yang lebih baik seperti itu ya. Oke, di sini saya tidak tidak menjadi pemateri, tapi di sini saya berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Oke, di sini yakni penerapan budaya positif. Sebelum kita ke penerapan budaya positif, perubahan paradigma belajar. Pada saat ini, pada zaman ini perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan berpacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama apa? Mungkin bisa menyampaikan yang pertama profil pelajar Pancasila apa aja?
beriman, iya, bertakwa, iya, pintar. Ya, terus yang kedua bernalar kritis. Terus apa lagi? Bergotong royong, berkebinekaan global, terus kreatif, mandiri. Ya, oke. Itu ada 6 untuk profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya yakni mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini kita perlu sebagai pendidik ini harus bisa merubah stimulus respon ke teori kontrol. Seperti apa stimulus respon ini? Stimulus respon yakni biasanya kita sebagai pendidik itu menganggap semua kesalahan itu sama. Contohnya ini ada salah satu murid kita, contohnya Kenan yang biasanya itu, wis gak ngurus pokoknya kamu salah seperti itu. Nah itu sudah menjudge kalau dia itu salah, tidak mau memperhatikan kenapa dia seperti itu. Nah jadi sebagai pendidik kita harus berpikir sebagai teori kontrol. Teori kontrol di sini apa? Kita melihat kita semua ini berbeda. Jadi kebutuhan kita itu berbeda satu sama lain. Jadi kebutuhan manusia ini berbeda. Contohnya anak ini ada kebutuhan, contohnya di rumah broken home. Seperti itu butuh kasih sayang di sekolah. Oke, jadi di sekolah itu butuh kasih sayang. Beda dengan anak yang lainnya. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa memahami itu. Oke. Berikutnya disiplin positif. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan apa itu disiplin? Disiplin mungkin ada yang bisa menyampaikan disiplin? Tepat waktu, datang tepat waktu. Terus apa lagi? Taat peraturan. Terus ada lagi? Oke, jadi disiplin biasanya yang kita ada di benak kita yakni taat peraturan. Ya, mengikuti tata tertib, sikap untuk taat peraturan. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplin. Nah, yang artinya belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin sini berarti bebas. Bebas itu dalam arti punya dari dalam diri sendiri. Oh, aku harus datang pagi. Bukan karena aturan, tapi karena apa? Karena kita kemauan dalam diri sendiri. Itu yang harus kita tanamkan. Supaya apa? Supaya tercipta disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini arti dari disiplin positif yakni disiplin yang tanpa takut dengan hukuman, tanpa takut dengan aturan, tanpa takut dengan tata tertib yang sudah dibuat. Jadi disiplin di sini, disiplin positif yakni disiplin yang muncul pada diri sendiri, yang dimana yakin bahwa dirinya ini harus, oh ya, saya sebagai pendidik harus menjadi contoh bagi semuanya. Tidak karena, oh aku takut sama kepala sekolah, datangnya lebih pagi. Wes aku tak datang lebih pagi biar nggak dibicarakan sama netizen seperti itu. Nah, itu yang belum termasuk disiplin positif, ya. Jadi yang arti dari disiplin positif di sini yakni muncul kesadaran dalam diri kita semua untuk selalu lebih baik setiap harinya. Tidak perlu kita menghiraukan apa kata orang lain. Wih, wong iki rek teko isuk terus. Pengen dapat hadiah paling ya, seperti itu. Nah, jadi kita berbuat lebih baik setiap harinya tanpa kita harus berpikir
kalau kita sebagai pendidik yaitu contoh untuk anak-anak. Kalau kita datang pagi, pasti anak-anak akan melihat kita sebagai pendidik. Ada cerita saya di kelas ya, saya sendiri ini pengalaman pribadi. Suatu hari itu di dalam kelas itu saya datangnya terlambat. Terus anak-anak tanya, Ustadz kenapa kok terlambat? Nah dari situ saya merasa tertampar. Tertampar apa? Saya sebagai pendidik, kenapa kok sampai diingatkan anak-anak seperti itu? Nah itu harus tertanam pada diri kita. Terus anak-anak juga melihat kalau kita datang lebih pagi, mereka akan lebih semangat untuk datang lebih pagi juga. Oh Ustadz duluan, oh aku kalah rek. Padahal masih jam 6:30 itu. Masih 6:30 itu anak-anak merasa kayak ketinggalan dari ustadznya. Jadi mereka akan termotivasi. Kalau kita datang pagi, anak itu akan termotivasi lebih semangat untuk datang lebih pagi. Seperti itu. Jadi di sini saya pribadi mengajak seluruh ustadz-ustadzah di sini untuk menerapkan disiplin positif yang ada pada sekolah kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga menjadi pribadi yang disiplin. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kita sebagai pendidik harus menjadi contoh, ya, menjadi teladan bagi murid. Ya, bukan karena kita berangkat pagi karena ancaman, karena aturan, karena ingin dapat hadiah, karena imbalan, bukan. Tapi karena ingin memberi contoh kepada anak didik kita supaya bisa lebih baik lagi. Berikutnya yakni nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah ada banyak nilai-nilai kebajikan, ya, ada tanggung jawab, ada bernalar kritis. Nah, salah satunya yang ini di profil pelajar Pancasila. Semuanya saya rasa sudah memahami ya nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif. Jadi tidak ada yang sifatnya negatif ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi kita sebagai guru harus mengaitkan juga nilai-nilai kebajikan ini ke anak-anak. Sering setiap hari kalau bisa setiap ketemu anak-anak kita terapkan nilai kebajikan ini. Supaya apa? Supaya terbentuk pada diri anak ini nilai-nilai tersebut. Kemarin juga di kelas itu pagi-pagi sekali saya punya gambarnya anak-anak belum sempat saya tempel, masih ada separuh. Saya bingung, ini saya apakan? Akhirnya anak-anak ini lari-larian. Saya panggil satu, Nak, ada yang bersedia enggak untuk nempel ini? Langsung gerutuk-gerutuk. Terus ngambil semuanya dan ditempel bersama-sama. Ngajak teman-temannya, ayo kita tempel bersama-sama. Meskipun hasilnya luar biasa ya, ada yang menceng, ada yang... Nah, itu salah satu penerapan nilai-nilai kebajikan. Jadi mengajak anak-anak untuk kerjasama untuk menempel itu tadi. Dan itu juga akan membuat kita sebagai pendidik terbantu. Tidak perlu nempel, anak-anak saja yang menempel. Yang penting kita mengarahkan di sana. Berikutnya, yakni kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu ada kebutuhan dasar. Setiap orang itu beda-beda. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin sesuatu, pasti kita akan mengejarnya itu. Benar napa mboten? Benar. Jadi kalau kita ingin sesuatu, pasti kita akan sing lain-lainnya pasti akan minggir semua. Nah, ini kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita sebagai manusia kita butuh bertahan hidup. Yang kedua, butuh cinta dan kasih sayang.
Ya, cinta dan kasih sayang ini di mana? Di semuanya, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan kerja, semuanya kita butuh cinta dan kasih sayang. Kita nggak mencari musuh. Kita ingin dapat kasih sayang banyak dapat dari rekan-rekan semuanya. Jadi, saling membantu, saling memberi masukan, itu juga salah satu bentuk kasih sayang teman kita untuk memperbaiki pembelajaran. Oke, yang ketiga penguasaan. Keempat kebebasan dan kelima kesenangan. Jadi lima kebutuhan dasar manusia ini pasti ada dalam diri kita semua. Oke. Jadi sebagai manusia kita butuh 5 kebutuhan dasar ini. Berikutnya yakni motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu termotivasi karena 3 hal. 1, kita semisal datang tepat waktu. Ada 1, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita nggak mau dipanggil. Contohnya kayak pengajian kemarin aja. Contohnya. Ya, jadi motivasi kita datang ke pengajian itu ada macam-macam. Ada yang nggak ingin dipanggil karena hukuman itu tadi. Ada yang ingin mendapatkan imbalan. Wih, datang terus rek, dapat pujian seperti itu. Ada juga yang ketiga yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang terbaik yakni nilai yang ketiga. Ya, jadi sebagai manusia kita kita tidak boleh karena imbalan, tidak boleh karena hukuman. Jadi kita harus sadar diri untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Perbedaan, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu saja perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin dari Ustadzah ada yang bisa menyampaikan perbedaan dari hukuman sama konsekuensi, bedanya apa? Mungkin Ustadzah Zuko, perbedaan dari hukuman atau hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu seperti apa sih? Kalau konsekuensi itu seperti apa? Mungkin bisa ada yang mau menyampaikan? Oke, kalau hukuman ini menyakitkan ya. Kalau konsekuensi itu harus kita lakukan. Kalau hukuman itu kan biasanya, ayo push up 10 kali. Nah, seperti itu menyakitkan itu. Dan itu terjadi secara spontan. Kalau hukuman. Iya. Ayo diambil itu sampai. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah kita sepakati bersama, kalau melanggar, yaitu konsekuensinya. Jadi sudah ada resikonya. Apakah dua-duanya ini baik untuk diterapkan di sekolah kita? Bagaimana? Baik nama mboten? Mboten. Ya. Jadi dua-duanya ini belum baik kalau diterapkan di sekolah. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan di sekolah? Yakni menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau konsekuensi kan menebus kesalahan. Jadi kesalahannya apa? Wes dilakukan, ayo hukumannya ini. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak ini bisa memperbaikinya kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Jadi tidak sampai rumah awas konyo. Nah, seperti itu. Itu
berarti tidak memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi ini tawaran, bukan sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi sama hukuman kan masih memaksa di sana. Kalau kamu nggak melakukannya, ya harus seperti ini. Nah seperti itu. Itu paksaan. Tapi kalau restitusi itu tawaran, ya, bukan paksaan. Seperti apa sih nanti contohnya? Nanti saya jelaskan contohnya restitusi seperti apa. Berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun anak ini untuk introspeksi, ya, introspeksi diri, merenungi kesalahannya apa. Itu tujuannya dari restitusi. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia itu berbuat salah itu kenapa? Jadi dia akan menggali sendiri kenapa kok dia berbuat salah atau melakukan itu. Oh ini tadi karena apa namanya? Dia nggak rela aku dulu jadi aku marah. Nah, seperti itu. Itu jadi anak ini akan menggali sendiri apa kesalahannya. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini anak tidak akan merasa disalahkan. Jadi fokus pada pembentukan karakter. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir ini yakni fokus pada solusi. Solusi ini kalau anak ini membuat kesalahan, nanti di tahap yang terakhir yakni mencarikan solusi. Bagaimana biar anak ini bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Oke, berikutnya yakni ada perbedaan. Nah, di sini ada penerapan restitusi, ya, kasus murid sering tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ada hukuman. Kalau anak biasanya gini, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Benar nama mboten? Nah, di sini ada yang sering melakukan yang mana? Yang hukuman, konsekuensi apa restitusi? Mungkin Ustadzah ini dia. Mungkin yang biasanya dilakukan yang mana? Yang hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang mana, Bu? Ini kan ada satu kasus ini. Murid sering tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ada 3 macam, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Hukuman, nggih. Enggak apa-apa, Ustadzah. Kita di sini nanti keluar dari sini bisa lebih baik lagi. Yang awalnya hukuman nanti akan bisa beralih ke restitusi. Bagaimana cara menerapkannya? Nanti saya jelaskan, nggih. Berikutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, penghukum. Nah, nek wedi berarti iku penghukum iku. Iya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya ini itu merasa enggak guna. Wah, aku salah terus, Rek. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, menganggap anak ini sebagai teman. Jadi posisi kontrol guru bisa menganggap anak ini sebagai teman. Ya, jadi bahasanya kamu temanku, saya cerita masalahmu apa. Nah, itu pakai bahasa teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini yaitu guru ini memantau saja. Maksudnya memantau dalam arti apa? Guru ini, kamu hari ini datang terlambat, konsekuensinya apa? Itu pemantau. Jadi sesuai dengan aturannya apa? Itu pemantau. Kalau yang terakhir, manajer. Manajer ini yaitu kalau ada masalah, menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi menurut jenengan semua dari ke-5 ini mana yang sudah diterapkan? Maksudnya sudah sampai mana? Oh semuanya? Enggak. Ya kabeh. Kadang penghukum, kadang pembuat bersalah. Oh ya, nggak apa-apa Ustadzah. Kita sharing di sini, nggih. Nah, di sini kalau dua posisi kontrol awal
menghukum dan membuat rasa bersalah ini akan membuat identitas gagal. Identitas pada diri murid ini akan gagal. Kenapa? Karena perilaku kontrol ini termasuk perilaku yang negatif, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu masalah, usahakan 3 ini, yaitu teman, posisi pemantau, dan yang paling bagus adalah posisi manajer. Nah, karena apa? Karena di sini kalau kita menerapkan 3 posisi kontrol guru ini, insya Allah nanti kita akan menciptakan generasi yang unggul, santun, dan berprestasi sesuai keinginan kita, sesuai dengan visi misi sekolah kita. Dan yang paling bagus adalah menggunakan posisi kontrol manager. Tapi memang posisi kontrol manager ini agak lama menyelesaikan masalahnya. Jadi ada tahapannya. Berikutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini ada yang pertama penghukum. Kasusnya yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini kan kita sering ya, waktu upacara ini posisinya penghukum seperti apa sih? Nah, di sini, ayo berdiri di barisan paling belakang. Itu termasuk posisi penghukum ya Ustaz-Ustazah. Jadi mohon seperti itu bisa dihilangkan lagi. Saya juga merasa tertampar setelah mendengar ini. Waduh, saya sering melakukan ini dulunya. Nah, setelah ini insya Allah kita sudah tidak akan melakukan seperti ini lagi. Nah, kalau menurut posisi kontrol membuat rasa bersalah bagaimana? Ini kalimatnya, berapa kali Ustaz-Ustazah harus memberitahu kamu, Ustaz-Ustazah kecewa sama kamu. Nah, jadi dia itu merasa bersalah nantinya. Jadi kalau kalimat ini nanti anaknya akan merasa bersalah. Yang ketiga, yakni posisi teman. Pakai bahasanya bahasa teman. Ayolah, buat Ustaz-Ustazah bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa, nggak pakai sabuk. Kali ini nggak apa-apa, nggak pakai topi. Besok pakai oh ya. Nah, itu posisi teman. Jadi kalau posisi teman itu menganggap anak ini sebagai teman, jadi toleransinya itu tinggi, seperti itu. Yang berikutnya yaitu pemantau. Pemantau ini mengarah ke konsekuensi. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah seperti itu pemantau. Terus kamu melanggar, nggak pakai sabuk, nggak pakai topi, nggak pakai dasi, apa konsekuensinya? Nah itu posisi pemantau. Dan yang terakhir Ustaz-Ustazah, yakni posisi manajer. Posisi ini yang kita harapkan bisa kita terapkan di sekolah kita. Seluruhnya Ustaz-Ustazah. Saya pribadi juga akan berusaha untuk menerapkan yang terakhir ini, yakni posisi manajer. Bahasanya seperti apa? Berikut saya sampaikan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jadi kita menanya ke anak, kesalahannya apa? Setelah itu bagaimana cara dia ini memperbaikinya? Nah itu posisi manajer. Insya Allah semuanya bisa melakukan ini. Saya pribadi juga akan berusaha, akan terus belajar untuk menerapkan sebagai posisi kontrol manajer ini. Nah, mari kita saksikan ada video. Ini posisi penghukum, nggih, Ustaz-Ustazah. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nggih, itu penghukum Ibu Ustazah, dan nggih. Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nggih, ini yang kedua yakni posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nggih, Maaf, Bu. ini Duh, Gusti pembuat Naren, rasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Jadi sekali. anaknya ini merasa Ya sudah, disalahkan, lain kali ya, jangan bikin ibu susah disudutkan lagi ya, Nak, seperti itu. ya. Nggih. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berikutnya. berbicara dengan nada tenang, Oke. cenderung lembut. Namun Suaranya lembut kata-kata memang yang ya. diutarakan membuat Tapi murid menyakitkan, merasa menjadi ya. orang yang gagal. Lembut tapi langsung nusuk Memandang di buruk hati. dirinya gitu. sendiri, Membuat rasa merasa bersalah. tidak Nggih. berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nggih. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap Nah, dirinya yang bersalah. dampaknya dan ia akan membuat menyimpan murid emosi merasa negatif bersalah, tersebut di dalam rendah dirinya. diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi dia akan menutup diri. Nah, yang ketiga ini posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen Nggih. kamu. Ini posisi Kamu ini teman. ada-ada Jadi saja. anak ini lebih terbuka, ya. Anak ini bisa Dalam lebih posisi terbuka teman, tapi masih kurang guru pas. berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik. Nggih. Jadi di posisi teman ini, nggih. Di posisi teman ini
anak ini akan nurut sama guru itu. Tapi kalau sama guru lain biasanya itu beda. Iya, no way. Sopo kon, nah iki guruku. Nah, seperti itu. Jadi tidak ke semua guru. Jadi nanti dampaknya seperti itu, nggih. Itu untuk yang posisi teman. Kita lanjut, nggih. Namun hanya kepada Yang orang-orang posisi tertentu saja. pemantau atau monitor. Tetap sama ini orangnya, tapi bahasanya yang beda, penyampaiannya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi posisi pemantau ini sangat kayak bijaksana gitu ya. Tapi masih belum sempurna. Kalau yang terakhir ini yang butuh kita terapkan. Oke. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Baik, jadi di yang posisi manajer ini gurunya pertama menanyakan dulu kenapa dia bisa terlambat sekolah, alasannya apa. Bisakah ini diterapkan di kelas 1 SD? Bisa. Kemarin saya juga sudah menerapkannya, alhamdulillah, karena saya juga butuh tugas juga, mengumpulkan tugas saya, yaitu menerapkan segitiga restitusi ini dengan menggunakan posisi control manager. Jadi pakai bahasa yang dipahami anak, tidak perlu seformal yang di SMA ini tadi. Contohnya kemarin ada salah satu anak yang datangnya terlambat. Saya tanyakan, Ayun, hari ini Ayun datangnya terlambat atau tidak? Terlambat Ustadz. Terus bisa diceritakan terlambatnya kenapa? Nah dia cerita,
Saya bangunnya kesiangan Ustadz, terus makannya juga lama, akhirnya ditinggal sama ibu. Akhirnya saya datang ke sekolahnya itu terlambat. Nah, anak kelas 1 sudah bisa menyampaikan itu. Saya pertama juga berpikir, maksudnya kelas 1 bisa ini. Dan alhamdulillah bisa melaksanakan itu, maksudnya bisa diterapkan itu tadi. Tapi pakai bahasa kita sendiri. Nggih. Dan kemarin juga ada anak yang bertengkar. Ada anak yang bertengkar juga saya terapkan seperti itu. Alhamdulillah hari berikutnya, besoknya, anaknya sudah bisa mulai reda. Meskipun masih ada sikap yang kurang bagus, tapi mulai reda. Tapi kalau kita terapkan setiap hari secara rutin, insya Allah apa yang kita inginkan bisa terjadi atau tercapai. Jadi pertama menanyakan masalahnya apa, berikutnya alasannya kenapa, dan yang ketiga solusinya bagaimana. Itu yang harus kita terapkan ke anak-anak. Baik, berikutnya yakni keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab. Monggo Ustadz Lukman, kenapa kok kita pakai keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu terjadi karena ada kesepakatan kelas, di mana aturan itu sudah dibuat antara siswa sama gurunya. Jadi anak-anak paham terhadap aturan-aturan kelas sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Baik. Sehingga mereka yakin kalau kesepakatan kelas itu mengarah ke hal-hal yang positif untuk mereka. Dan kita juga guru menjelaskan kalau kesepakatan kelas itu aturan-aturan itu tujuannya itu apa, tujuannya jelas. Kalau anak-anak nggak tahu tujuan kesepakatan kelas apa, mereka tahunya hukuman. Padahal tujuannya kan positif gitu. Ya, sama-sama positif ya. Cuman di sini untuk peraturan kelas ini akan hanya lewat eksternal saja. Maksudnya di luar anak, maksudnya tidak masuk ke dalam diri anak tersebut. Kalau keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan dari dalam diri anak ini. Jadi, aku harus datang tepat waktu, harus berkata jujur. Seperti itu. Jadi kata-kata yang positif itu harus muncul di dalam keyakinan kelas. Berikutnya, yakni mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Nah, di sini kan kita harus pakai helm. Kenapa? Supaya apa? Supaya tubuh kita supaya badan kita itu tidak bisa terselamatkan kalau ada apa-apa seperti itu, tidak kebentur atau apa. Jadi di sini juga harus kita renungkan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti seminar? Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan materi. Ya, bukan karena kita harus memikirkan supaya kita tidak nanti dapat hukuman atau tidak dapat hadiah kalau enggak datang terlambat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengubah teori tersebut itu. Mulai sekarang saya dan jenengan semua bersedia mengubah ke arah lebih baik lagi Insya Allah, amin. Bismillah. Berikutnya yakni pembuat keyakinan. Pembuat keyakinan kelas, ini yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi anak ini akan lebih mengena, lebih paham daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan cuma dibaca saja tapi tidak dilakukan. Banyak yang tidak dilakukan. Itu kalau peraturan kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas. Yang kedua, sedikit saja agar mudah dipahami anak. Jadi gak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja cukup. Ya, jadi guru dan murid bersemangat berangkat ke sekolah. Itu keyakinan kelas. Bersemangat, semangat itu artinya luas. Tapi anak ini akan termotivasi. Guru dan murid bersemangat berangkat ke sekolah. Ya. Guru
dan murid sepakat saling menghargai satu sama lain. Itu bisa. Jadi yang memicu, yang membuat diri guru dan murid ini termotivasi. Itu akan terbentuk keyakinan kelas yang bagus. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini ada kata semangat, ada kata tanggung jawab, kasih sayang. Ya, semuanya. Itu ada. Pernyataan-pernyataan universal. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi peraturan kita juga harus memperhatikan kondisi kelasnya. Ya, kondisi kelasnya itu juga harus kita perhatikan sama kondisi sekolah. Jadi tidak membuat aturan keyakinan kelas ini pokoknya bagus seperti ini, enggak seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga kondisi kelas dan sekolah. Yang berikutnya, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat positif. Kalimat dilarang, tidak boleh itu hilang. Ya. Jadi kita buat kalimat-kalimat yang positif, yang memotivasi, yang bisa menumbuhkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan. Seperti itu. Jadi contohnya tadi, guru dan murid semangat berangkat lebih pagi, seperti itu. Bukan terlambat lagi, dari berangkat lebih pagi, seperti itu. Itu kan akan termotivasi, oh iya aku berangkat lebih pagi, seperti itu. Itu bisa diterapkan. Dan untuk tahun ajaran ini belum ya. Kemarin masih memakai kalimat guru datang tepat waktu, masih seperti itu ya. Masih belum terintegrasi dengan kalimat pernyataan universal ya. Nah, terus semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu semuanya harus terlibat. Baik itu kepala sekolah harus memahami bagaimana, apakah ini sudah sesuai. Setelah itu turun ke kurikulum, oh ini kurikulum turun lagi ke tim teaching baru dengan anak-anaknya tadi. Jadi ada rentetannya ya. Jadi oh ini loh seperti ini, nanti diturunkan sampai ke anak-anak seperti itu. Jadi semua harus terlibat, semua warga sekolah. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu segitiga restitusi. Ya, jadi strategi yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan murid. Bukan untuk menjudge anak ini salah, tapi memperbaiki. Menjadi nantinya apa? Nantinya supaya anak ini bisa diterima di lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Ya, kalimatnya seperti apa? Menstabilkan identitas. Yaitu yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Contohnya ini, saya sama muridnya. Tentunya semua orang itu pernah melakukan kesalahan itu, Nak. Tapi kita sebagai pendidik atau kita sebagai manusia, kita harus bisa memperbaiki itu, bisa merubah itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi kalimatnya ini kalimat yang positif yang digunakan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi ini menstabilkan identitas. Identitasnya anak ini yang awalnya itu bersalah, dia itu akan termotivasi. Oh iya, guruku pernah bersalah. Itu dulu guruku juga pernah bersalah, tapi guruku ini bisa memperbaikinya. Apakah masuk aku ya gak iso? Nah seperti itu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakan yang salahnya. Tindakan yang salahnya seperti apa? Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Oh iya Pak, tadi Atis gare aku duluan, jadi aku tak pukul dia, bertengkar akhirnya. Nah seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salahnya itu dimunculkan dulu, setelah itu ditanyakan, apakah seperti itu sudah baik?
apakah ada cara yang lebih baik lagi untuk memperbaiki itu? Nah, itu harus ditanyakan ke anak ini. Ya, apakah ada enggak cara yang lebih baik tanpa berkelahi, tanpa memukul itu? Oh, ada, Pak. Nanti tak bilang ke ustadzah. Nah, seperti itu kan lebih bagus. Itu lebih baik daripada memukul sendiri. Nah, itu juga termasuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ya ini menanyakan keyakinan. Ya, kalian tahu nak keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas? Oh iya, tidak harus saling menghargai satu sama lain, Ustadz, seperti itu. Itu juga keyakinan kelas. Oke, jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh ya, aku akan menjadi lebih baik lagi setelah ini. Nah, itu sudah masuk. Kalau anak sudah bisa menjawab itu, sudah masuk. Dan bisa memperbaiki masalahnya, itu malah lebih bagus. Contohnya, ditanyakan. Tadi sudah bertengkar sama teman kamu. Ya, bertengkar sama teman kamu ini, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Minta maaf, Ustadz. Setelah minta maaf apa? Tidak mengulanginya lagi. Berbuat yang lebih baik, atau tak belikan jajan temanku. Nah, seperti itu bisa. Itu salah satu tanggapan respon positif dari anak-anak. Insya Allah kalau kita terapkan setiap saat, itu akan bisa merubah sikap anak ini. Yang awalnya keras kepala jadi akan lembut nantinya. Baik, terima kasih Ustazah. Tapi sebelumnya saya minta salah satu Ustazah atau dua untuk mencontohkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan anak. Ada siapa yang berkenan menjadi siswanya? Naren, siapa? Naren, oke, Ustaz Lukman, Naren. Yang jadi ustadzahnya, Ustadzah Ita. Oh, ayo Ustadzah. Mempraktekkan Ustadzah, segitiga restitusi bagaimana? Itu narennya. Narennya betik caranya. Narennya betik katanya. Ayo monggo Ustadzah Ita. Loh, gak apa-apa, ayo Ustadzah Ita. Bisa kita peragakan ya, biar nggak ngantuk ya, habis ini selesai kok, tenang saja. Nah, penerapan segitiga restitusi bagaimana? Untuk permasalahannya yaitu ya. Ini penghukum apa manajer ini? Ya, oke. Permasalahannya yaitu Naren. Ojo Naren, sing lainnya. Ojo nama asli rek. Santoso. Ya Santoso bapake. Ya Maman. Oke. Maman ini anak yang suka jahil. Ya. Oh, agak kesini. Monggo Ustazah, agak kesini Ustazah. Ya. Oke. Naren ini anak yang suka jahil. Oh, ya, Maman. Mohon maaf. Maman ini anak yang suka jahil. Nah, suatu ketika Maman ini nggarai koncoe, akhirnya koncoe mukul dia. Akhirnya bertengkar. Nah, gimana penyelesaiannya? Monggo. Sini Maman, anak yang ganteng, sini Ya, dulu Bu. ya. Ya Ustazah, ada apa? Kamu kenapa? Kok sampai seperti itu? Ustazah, ini nakal Ustazah. Gimana diulangi? Sepatu saya tadi disembunyikan, terus saya incak balik Ustazah. Apanya yang disembunyikan? Sepatu saya. Sepatu, terus gimana? Terus saya incak Ustazah, anaknya nakal ini. Oh, nakal. Iya.
Diincar Irul, siapa? Irul ini nakal, Irul ini. Irul Iya, nyakal. nakal. Foto saya disembunyikan tak sepatunya incak ya wis. Nah, terus habis itu kamu apakan Irul itu? Ya saya incak sampai nangis. Sampai nangis. Iya benar gitu Tarul. Iya. Iya Ustazah, saya Terus habis itu kamu sudah minta maaf apa belum? nggak mau. Loh, Sepatu saya kenapa? belum ketemu kok. Hah? Sepatu saya belum ketemu. Loh, kamu sembunyikan mana? Sini, sini Rul. Sini, sini Rul. Lah sini Rul, sini Rul. Nggak boleh duduk Rul. Sini Rul. Ayo sini Rul. Wah, berarti kamu itu ya Rul. Dengarkan Ustazah ya Rul. Sini Rul. Dengarkan Ustazah ya Rul. Kamu itu ganteng tapi kok ya senengane nyingit nang sepatu koncoe. Ayo, sekarang di mana sepatu koncoe ku? Lu tengah-tengah lah ya, kok ya apa diwian iki. Saya enggak menyembunyikan kok, hanya mindah tempat. Mindah tempat lho, Man. Kamu kok ya diperhatiin Saya nggak mau, harusnya ada di situ. Kok Gimana? dipindah-pindah. Gimana? Harusnya ada di sana kok dipindah-pindah. Enggak, Ya, saya nyari. Gini, paling kamu itu lupa ya. Enggak, Paling saya lupa sembunyikan naruhnya di di mana. situ, Ustazah. Si. Saya taruh di situ. Saya taruh di situ, Ustazah. Kak, paling kamu itu ya sepatunya nggak ditaruh di rak, kan sudah ada di rak. Kenapa kamu nggak ditempatkan di raknya? Disembunyikan Irul, Ustazah. Iya, Rul. Oh, udah berarti sama aja. Kamu goda, Rul. Sekarang sudah minta maaf apa belum? Belum. Maman nggak mau minta maaf karena sepatunya belum ditemukan. Sekarang dikasihkan sama Maman. Ya, saya yang ngalah. Iya ngalah. Sepatunya di tempatnya sendiri. Oh iya. Di mana sekarang sepatunya, Rul? Di rak. Sudah dikembalikan, Rul. Loh, Man. Loh, sudah dikembalikan, Oh, loh, sudah Man. tahu, Ustazah. Oh. Makanya dilihat dulu itu kan ada di rak di pojok sana, Man. Rak kelas mana, Ustazah? Hah? Rak kelas mana? Rak kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu itu sekarang kelas berapa, Toman? Penyelesaiannya jadi gini. Jadi harus kita dudukan bersama permasalahannya bagaimana. Kalau memang sudah benar, karena namanya anak ya, kalau misalnya saya nangani kelas 1 ya memang banyak sekarang kasus tentang pensembunyian sepatu ya. Namanya usil, nah, sabotase usil sepatu. Ya untung saya nggak menyembunyikan sepatunya Ustazah Mita. Jadi ya kalau memang kelas 1 kan memang masih belum kita kasih pengertian. Jadi kalau bukan punyanya ya jangan diambil seperti itu ya, Man. Jangan, kok Man, Rul, jangan diambil ya Rul ya. Gak boleh itu dosa, perbuatan yang paling dosa ya Man ya. Apa Rul ya? Itu nanti kamu gak dapat pahala Rul ya. Ya wes, sekarang sudah ya. Kalau saya diapakan Ustazah saya? Kamu ya gitu, harus teliti. Dilihat dulu di raknya, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu, jadi jangan sampai langsung menuduh kepada temannya. Seperti itu ya, Man ya. Iya Ustazah, Ya, minta uangnya Ustazah nanti. Sekarang pertanyaannya untuk semuanya, nggih. Posisi kontrol apa yang sudah diterapkan Ustazah Ita? Monggo bisa dijawab. Posisi apa? Monggo. Ini Manajer. manajer? Belum. Oke. Ini ada satu lagi. Enggak apa-apa. Kalau menurut saya masih dalam level teman dan pemantau. Ya, kalau yang manajer masih belum. Manajernya masih belum. Kenapa alasannya? Karena tadi Ustazah Ita belum, maksudnya dia yang memutuskan sendiri harus minta maaf. Seharusnya kan anaknya yang harus punya inisiatif, oh aku harus minta maaf kayak gitu. Nah, baik. Beri tepuk tangan untuk Ustazah Zuko ya. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini sudah ini ya mengena, nggih. Jadi tadi sudah disampaikan mulai dari segitiga restitusi sudah diterapkan, hanya tinggal 1 Ustazah, nggih. Jadi yang
menanyakan keyakinan, terus anak ini solusinya itu tidak dari dirinya sendiri, masih belum muncul dari dirinya sendiri. Jadi mungkin bisa ditanyakan, Maman, kamu tahu ini kan sekarang kamu salah. Nah, terus apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah, di situ akan berpikir keras dia. Akan berpikir keras, masalahnya apa, terus solusinya seperti apa. Nah, itu yang tadi belum kelihatan ya. Jadi mungkin bisa diterapkan nanti di kelas-kelas ya. Insya Allah kalau sudah diterapkan dengan maksimal, insya Allah bisa anak-anak ini bisa menjadi anak yang solih-solihah. Seperti apa yang kita harapkan. Jadi itu tadi tentang budaya positif di sekolah ya, penerapan. Saya harapkan semoga nanti apa yang saya dapatkan dan sudah saya sampaikan ke jenengan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan. Monggo. Jika ada yang bertanya, monggo bisa disampaikan sebelum kita tutup. Monggo, Ustazah. Ustadz, biasanya kalau di kelas-kelas itu kan ada sistem reward dan punishment. Itu kira-kira posisi reward dan punishment ini kalau dilihat dari teori disiplin positif itu berarti posisinya di mana seperti itu. Baik atau tidak kita lakukan kepada anak-anak. Kalau memang ada yang kurang diperbaiki, maka harus memperbaikinya dengan cara bagaimana, begitu Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Jadi untuk posisi reward di kelas itu masih belum ke posisi manajer ya. Dan ini juga akan ketergantungan. Di sini akan termasuk ke posisi teman. Jadi di sini ketergantungan. Contohnya ini, Ustadzah Khalifah menerapkan di kelas itu pakai bintang. Besoknya Ustadzah Khalifah izin tidak masuk. Saya sebagai guru pengganti, saya menggantikan Ustadzah Khalifah. Saya nggak tahu kalau ada bintang-bintang seperti itu. Kira-kira anak-anak itu memperhatikan saya apa enggak? Pasti akan tidak memperhatikan. Karena apa? Karena mereka terbiasa dengan bintang itu. Ya, jadi mereka sudah, kalau aku tertib, aku dapat bintang seperti itu. Jadi ini mungkin bisa mulai beralih ya, mulai beralih untuk tidak diterapkan lagi untuk bintang ini. Karena apa? Karena ini akan menjadi ketergantungan. Ketergantungan itu dalam arti apa? Itu akan membentuk di eksternal saja, bukan di internal anak-anak. Jadi bukan di dalam diri anak. Dia akan merasa, oh aku ingin dapat hadiah, jadi aku harus tertib. Seperti itu. Berarti itu masih belum masuk ke dirinya sendiri, diri anak ini. Jadi kalau kita ingin menerapkan itu bisa diterapkan tapi tidak bisa secara setiap hari. Setelah ada kesepakatan kelas. Nah, di sini kita buat dulu keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini seperti apa yang kita inginkan sama anak-anak. Setelah itu baru kita terapkan ke anak-anak. Kalau untuk bintang saya di sini juga kurang bagus. Jadi kalau bisa bintang itu dialihkan ke yang lainnya. Memang di awal-awal saya, enak rek bintang, pokoknya oleh bintang arek-arek langsung tertib. Seketika itu saja, enggak ada berkepanjangan. Maksudnya saat itu juga. Tertibnya itu cuman saat itu juga, tapi tidak untuk jangka panjang. Jangka pendek saja Ustazah, kalau bintang itu. Jadi kalau jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya yaitu bisa menanamkan pada diri anak ini bisa lebih baik lagi. Jadi anak ini bisa sadar sendirinya, oh ya aku harus kerjasama, aku harus tertib tanpa tanpa takut hukuman, tanpa ingin dapat imbalan bintang seperti itu. Ya. Nah, ini untuk bagaimana kita
menerapkannya, nah ini memang butuh di awal-awal kerja keras ya memang ya. Jadi kita tidak bisa awal itu langsung, angel Pak gawe ngono Pak. Gak ati bintang iku angel arek mencolot-mencolot ono sing nang dhuwur meja, ono sing melayu apa maneh Habibi ku mesti nang mburi terus, gak tahu nang ngarepku. Mesti gendel nang mburi ngene, gak tahu nang ngarep. Nah, itu harus kita ubah. Itu harus kita bisa tanamkan. Merubah itu bagaimana? Nah, itu PR bagi kita semua untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Nggih. Mungkin ada lagi tambahan pertanyaan? Nggih. Siap. Nggih. Iya, siap. Enggak apa-apa. Menurut saya kalau masalah bintang itu terutama untuk kelas 1. Itu kalau bintang itu memang sangat ya efisien menurut saya. Kalau digunakan di kelas 1, 2 mungkin masih bisa. Kalau di kelas 3 dan seterusnya itu mungkin berkala ya, istilahnya tidak terusan kita gunakan bintang, mungkin menggunakan yang lainnya monggo. Tapi untuk yang kelas 1 ini menurut saya ya, untuk kelas 1 karena saya memang ngajarin di kelas 1, awal-awal itu memang kita menggunakan bintang ya, karena memang untuk mendiamkan anak-anak, konsentrasi, terus pendekatan dengan kita dan sebagainya itu memang sangat berarti untuk bintang ini, karena dengan bintang ini mereka ya tidak hanya siapa yang anteng terus dapat bintang, enggak, kita kasih wejangan. Sebelumnya kita kasih wejangan kalau anteng itu kalian jadi anak yang seperti ini. Insya Allah kamu ya dan sebagainya lah bla bla bla. Nanti kamu pasti dapat bintang ini, tidak ujuk-ujuk dapat bintang gitu. Oke, baik. Seperti itu. Ini Ustazah nggih, kalau bintang memang kita kalau melihat bintang itu memang efisien. Efisien itu dalam arti anak ini akan tertib, bener tertib. Yang biasa embedugal apa ya jenenge. Biasa iku umek ae ya. Iku dia akan tertib, tapi dia terpaksa tertibnya Ustazah. Terpaksa. Nah, di sini bagaimana kita bisa membuat anak ini tertib tanpa terpaksa. Tadi jenengan bilang wejangan, itu yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa diterapkan, maksudnya dilakukan setiap hari. Wejangan-wejangan itu insya Allah, wejangan itu apalagi kekuatan doa seorang guru luar biasa. Nanti didoakan aja, ditiup ubun-ubunnya boleh, monggo. Ya, bila perlu loh ya. Maksudnya sampai kenemen anaknya itu ya. Jadi kalau bisa bintang ini mulai beralih. Untuk sementara ini nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih jarang dulu, maksudnya ojo setiap hari. Mungkin seminggu sekali, nanti setelah seminggu sekali, sebulan sekali, sampai hilang. Jadi tidak langsung hilang, nanti anak-anak langsung ibarat itu kecewa karena sudah dapat bintangnya akeh deh. Ya, nanti kecewa enak Ustaz bintangku wis katanya oleh hadiah iki. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa beralih ke lebih baik lagi. Nggih. Terima kasih nggih Ustaz-Ustazah atas waktu yang diberikan. Jenengan di sini masuk ke sini dari lantai 1 ke lantai 5 ini sudah sangat luar biasa ya. Salah satunya yaitu menerapkan budaya positif, disiplin positif. Menyempatkan, meskipun capek habis lomba, saya sendiri juga capek habis lomba, tapi ya mau gimana lagi, itu juga tugas saya, untuk menyampaikan ke jenengan-jenengan semua. Karena apa? Karena kan sebagai calon guru penggerak itu harus dilakukan, jadi berbagi praktik baik. Ya, apa yang sudah saya dapatkan harus diimbaskan ke teman-teman. Ya, saya juga mohon maaf kalau saya ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Akhirul kalam saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Umam yang telah berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga sharing hari ini bisa diterapkan segera oleh kita semuanya baik kepada siswa dan juga baik kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.